Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat Serambi Ar-Rasyid dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan tentunya terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kembali di podcast Serambi Ar-Rasyid. Sebelumnya jangan lupa teman-teman semua untuk terus dukung channel Serambi Ar-Rasyid dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari Serambi Ar-Rasyid. Malam hari ini kita kedatangan Ustadz muda, yakni Ustadz Jamal, kemudian ada Ustadz Anwar, dan guru kita ada Ustadz Abdurrahman. Dan saya Kang Maulana, dan ada juga kameramen Kang Dede di belakang layar. Oke teman-teman semua, sahabat Serambi Ar-Rasyid, malam hari ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam hari ini, yakni di 10 terakhir pada bulan Ramadan, ada peristiwa yang sangat agung, yakni malam Lailatul Qadar. Ustaz Jamal, bagaimana kabarnya Ustaz Jamal? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sehat ya Ustaz Jamal, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana hafalannya? Sudah katakan kadang-kadang udah 30 juz Ustaz Jamal. Masya Allah, insya Allah lagi memperbaiki. Masya Allah. Cuman ini sebelumnya Afwan disclaimer ya, untuk podcast kali ini Ya. tidak ada sama sekali info sebelumnya. Ya. Terus juga di sini ngobrol kan ya? Iya, ngobrol. Bukan apa meminta fatwa ataupun hal lainnya, yang itu bukan kapasitas saya sebenarnya. Apalagi THR saya nggak bisa. Tidak ada kapasitasnya gitu ya. Ya. Al-Fakir ini tidak ada apa-apanya gitu. Ini ada gurunda kita yang nanti insya Allah akan menjelaskan terkait syariahnya ya. Betul. Jadi kita punya podcast setelah sholat tarawih. Oh, Kita sengaja kita nggak kasih tahu dulu materinya, kita langsung tembak gitu. Karena kita berhusnuzon asatid Citra Mulia Maga ini, apapun masalahnya, insya Allah ada jawabannya. Gitu ya. Insya Allah. Tadi Ustaz Jamal terkait 10 terakhir bulan Ramadan kan, sebagaimana yang sudah diterangkan bahwasanya ada malam yang lebih mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan ya, yakni malam Lailatul Qadar. Nah, Ustaz Jamal mohon penjelasannya agar kita semua dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Ustaz? Apakah malam tersebut tanda-tandanya hujan terus apa gimana, atau seperti apa pengertian daripada malam Lailatul Qadar? Ya kita bersyukur ada Ustadz muda yang alhamdulillah udah hafal 30 juz. Masya Allah. Kemudian sangat diidolakan oleh para jamaah karena ketika beliau mengimami, suaranya itu hampir mirip-mirip dengan Ustadz Hanan Ataki. Hanan Ataki. Jadi tadi gimana Ustadz tentang malam Lailatul Qadar itu seperti apa Ustadz? Izinnya Ustaz ya, atau Ustaz dulu deh. Boleh. Ayo Ustadz Jamal. Justru kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini memang dari yang Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini merupakan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar tersebut seperti yang sudah kita ketahui bahwa malam tersebut merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Dan 1000 bulan itu kalau kita konversikan ke tahun itu berarti kurang lebih 83 tahun lebih gitu ya. Nah itu untuk satu kali Lailatul Qadar ya. Kalau misal kita kalikan usia kita, taruhlah di masa balik kita usia 15 tahun, dan sekarang misal taruh 30 tahun gitu, berarti kita udah menemukan bulan Ramadan sebanyak 15 kali. Atau kalau 10 tahun masa balik berarti 20 kali. 20 dikali 83 tahun itu berapa? Berarti sekitar 8 kali 2 16, 1600 tahun ya, Masya Allah. Nah itu berarti sedangkan usia manusia umat Rasulullah itu
kata Rasul tidak lebih dari 60 rata-rata 60 sampai 70 tahun gitu ya. Nah, otomatis berarti sudah tercover nih kalau tadi 1600 dengan usia umat Rasul di kisaran 60 sampai 70 gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah bisa meraih malam Lailatul Qadar? Nah, itu belum tentu. Ya. Apa namanya, ketika malam Lailatul Qadar adakah ciri-cirinya gitu Ustaz Jamal, kalau menandakan wah malam ini teh Lailatul Qadar gitu. Apa ada ciri-ciri khusus atau emang itu dirahasiakan oleh Allah gitu? Oke. Izinnya Ustaz ya. Ustaz. Jadi sebetulnya menurut para ulama yang ana dengar, yang ana tahu gitu ya, bahwasannya di malam Lailatul Qadar seperti yang disampaikan dalam surah Az-Zalzalah ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha ya. Allah itu menurunkan para malaikatnya ke bumi ya, sehingga bumi itu diliputi oleh para malaikat ya. Jadi kita bayangkan satu planet bumi dipenuhi oleh para malaikat dengan cahayanya, dengan solihnya, dengan tingkat keimanan yang di atas rata-rata manusia gitu ya, yang tidak pernah melakukan dosa. Itu terbayang akan seperti apa bumi kita. Nah, para ulama menyebut bahwasannya di malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya seperti anginnya lebih sejuk, suasana lebih damai gitu ya. Nah, itu mungkin ya bisa jadi itu efek dari tanazzalul malaikah itu sendiri gitu. Itu jadi poin buat kita, buat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu akan menemukan hal itu. Mudah-mudahan kita semua juga bisa. Amin. Tadi yang dimaksud surat Al-Qadar mungkin ya? Oh iya, Al-Qadar ya. Afwan, ya itu intinya. Kemudian gini Ustaz, ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar, otomatis kan pahalanya itu kan lebih baik ataupun lebih afdal daripada 1000 bulan ya. Misalkan gini, kita meyakini malam ke-21 ini malam Lailatul Qadar, otomatis pahalanya ini 1000 tahun hitungannya gitu ya. Terus kita perlu lagi nggak untuk beribadah lagi gitu? Karena kita punya cadangan pahala banget selama 1000 bulan gitu. Ada tabungan. Punya tabungan, punya depositnya sungguh banyak ya. Kalau memang itu kita sudah punya tabungan, harusnya itu udah aman aja gitu ya. Iya. Nah, itu logika manusia memang selalu materialistis ya. Padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu gitu ya. Matematikanya Allah itu berbeda dengan kita. Nah, dan itu pun sudah dicontohkan dengan Rasulullah SAW di saat masa hidupnya beliau, apalagi di akhir hayatnya, tahun akhir hayat beliau itu malah ditambah jadi 20 hari terakhir untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar ya. Apalagi kita gitu ya, yang bukan siapa-siapa, dosa banyak gitu ya, dan itu sangat memerlukan mencapai malam Lailatul Qadar. Betul. Mungkin Ustaz bisa di rolling dengan Chef. Ketika kita pengen menghidupkan malam Lailatul Qadar gitu ya, karena kita nggak tahu nih malam mana saja yang termasuk Lailatul Qadar kan, karena itu kan dirahasiakan oleh Allah kan. Tadi kan ciri-cirinya suasananya redup, kemudian adem, sejuk gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan biar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar saja Mas? Jadi ibadah apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus sholat terus-terusan sepanjang malam, atau hanya sekedar duduk di masjid doang sudah mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Seperti apa? Ya, boleh namanya. Jadi bisa di rolling Mas terus. Masya Allah. Jadi memang Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Jadi ini pelajaran juga sebenarnya buat anak khususnya ya. Jadi memang untuk mencapai Lailatul Qadar itu sendiri kita ada banyak cara. Yang artinya kita bisa memilih ibadah mana yang menurut kita yang diajarkan oleh Rasulullah tentunya untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Nah, sebetulnya untuk
kita bisa meraih malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini, itu kita harus melihat dulu konteks ayat, bahwasannya dalam Al-Quran harapan dari kita melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat fitrah, kemudian juga membaca Al-Quran, murojaah dan lain sebagainya, ibadah-ibadah lainnya, itu harapan satu terutama dalam buat puasa di bulan Ramadan ini adalah agar kita bertakwa. Ya. Jadi kalau kita sudah mencapai ketakwaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nilai-nilai lainnya kita akan mendapatkannya, termasuk malam Lailatul Qadar. Mungkin ini ya untuk sekedar menguatkan saja di dalam hal yang berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar. Memang ada di antara beberapa fatwa ulama menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu yaitu akan ada di akhir Ramadan. Namun apakah itu memang sudah dipastikan dengan di akhir Ramadan itu? Nah itu pun belum tentu, karena dalam keterangan tersebut tidak baku. Artinya bagaimana ketika seseorang ingin meraih dari Lailatul Qadar itu, maka artinya harus menyambut Lailatul Qadar itu dari awal, bukan hanya sebatas di akhir-akhir Ramadan. Betul. Karena harapan kita hanya sebuah harapan, dan harapan itu yang belum tentu tercapai, ya. Karena semua itu adalah kehendaknya Allah. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita harus nyiapkan dari awal ya, dari Ya. awal Ramadan. Oke, terakhir Ustaz Jamal, kiat-kiat atau tips untuk kami dan teman-teman Serambi Ar-Rasyid dimanapun berada, agar kita ada semangat untuk memburu atau mencari menghidupkan malam, terutama di sisa-sisa akhir Ramadan ini. Maka tips apa saja biar kita tetap semangat di akhir bulan Ramadan ini? Maka dipersilakan. Ya, Mas. Ya, tipsnya pertama mungkin kurangi shopping ya. Belanja. Jalan-jalan, ya. Tapi kadang memang suka gatel ya kalau akhir bulan itu, akhir Ramadan itu kalau belum punya baju baru, terus belum punya bekal buat Ramadan, buat Lebaran, itu gatal gitu. Jadi pengennya tuh belanja gitu, apalagi duit THR udah cair. Masya Allah, cair. itu susah untuk nahannya gitu. Nah itu mungkin perlu diatur gitu ya. Memang boleh-boleh saja, tidak dilarang gitu ya untuk shopping, apalagi kalau uangnya ada ya. Kecuali kalau uangnya belum ada, ya mungkin itu perlu dipersiapin dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah intinya jangan sampai malam Lailatul Qadar terganggu dengan kita 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai beberapa hari untuk shopping, untuk belanja. Ya hari pertama misalnya belanja A nggak cocok, hari berikutnya cek lagi yang lain, gitu. Akhirnya habis dah waktunya. Ya kurang-kurangin shopping lah ya. Baik, terima kasih Ustaz Jamal yang telah memberikan tips. Jadi ya teman-teman semua, walaupun THR teman-teman Serambi Ar-Rasyid sudah pada cair semua, agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kurangin shopping ya. Kita penuhi masjid, itikaf di masjid, berbanyak dah ibadah ya. Dan jangan lupa dukung channel Serambi Ar-Rasyid biar THR kita cair gitu ya. Aduh, Pak Haji, punten Pak Haji. Baik, teman-teman Serambi Ar-Rasyid dimanapun berada, semoga perbincangan ringan kita terkait malam Lailatul Qadar bisa memberikan manfaat, wabil khusus untuk kita semua yang berada di sini, dan umumnya untuk teman-teman semua, sahabat Serambi Ar-Rasyid dimanapun berada. Dan harapan kita semua, semoga kita semua bisa mendapatkan, bisa menghidupkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan keutamaan 1000 bulan. Mungkin podcast malam hari ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk teman-teman semua dukung terus channel Serambi Ar-Rasyid dengan cara like, comment, share, dan klik tombol subscribe agar terus mengikuti video-video podcast ataupun yang lainnya dari Serambi Ar-Rasyid. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Kang Maulana dan Ustaz Anwar
ada Ustadz Jamal, ada Ustadz Abdurrahman, ada Pak Agus di samping kamera, dan di belakang kamera ada kameramen kita Akang Dede. Kami kru Serambi Ar-Rasyid pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.